Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi ingin menjelaskan mengenai latihan yang udah kalian kerjakan sebelumnya. Jadi setelah Umi periksa latihan itu masih banyak yang salah. Jadi hari ini Umi mau kasih penjelasan supaya kalian lebih paham lagi. Jadi kita mau mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Sebenarnya menggunakan rumus itu lebih gampang daripada cara pemfaktoran. Asal kalian benar menentukan yang mana nilai A, yang mana nilai B, dan yang mana nilai C-nya. Jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik nilai A, B, dan C-nya hasilnya juga salah. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. X kuadrat dikurang X kurang 20 sama dengan 0. Dari sini yang pertama harus kita lakukan, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena angka di depan X kuadrat itu tidak ada kan di situ, maka itu dianggap 1. Kemudian B-nya minus 1. Kenapa pakai minus? Karena kurang X. Kurang X artinya minus 1 di depannya. Dan C-nya adalah minus 20. Perhatikan tandanya, di situ minus 20. Tidak boleh dibuat 20 aja atau positif 20. Kemudian kalau udah dapat nilai A, B, dan C, masukkan rumusnya. Rumusnya minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian masukkan semuanya. Berapa B-nya? B-nya minus 1, sehingga hasilnya 1 dikurang minus 1 plus minus akar minus 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali minus 20 per 2 dikali 1, hingga diperoleh 1 plus minus akar 1 dikurang minus 80. Dari mana minus 80? Dari 4 dikali 1 dikali dengan minus 20. 4 dikali 1 dikali minus 20 adalah minus 80. Harus dituliskan tanda minusnya. Per 2. Selanjutnya 1 ditambah plus minus akar 1 kurang 1 kurang minus 80. Hasilnya adalah 1 ditambah 80. Nah, per 2 sama dengan 1 plus minus akar 81 per 2. Perhatikan di sini yang paling banyak salah. Akar 81 itu harus kalian cari, bukan langsung kalian buat menjadi 81. Akar dari 81 itu adalah 9. Maka hasilnya jadi 1 plus minus 9 per 2. Untuk mencari akarnya atau nilai X-nya, kita buat 1 ditambah 9 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Setelah kita buat yang positifnya atau dengan penjumlahannya, sekarang kita buat dengan pengurangannya. 1 dikurang 9 per 2 sama dengan minus 8 per 2 sama dengan minus 4. Jadi akar persamaan kuadrat yang kita peroleh adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 4. Soal yang kedua itu X kuadrat dikurang 144 sama dengan 0. Dari sini kita harus tentukan juga A, B, dan C-nya. Perhatikan yang mana nilai A, B, dan C. A itu angka di depan X kuadrat. Yang mana X kuadrat di situ di depannya adalah 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Yang B-nya itu angka di depan X. Nah, yang mana tidak ada X di situ. Yang ada hanya X kuadrat dan konstantanya. Maka B-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang C itu sama dengan minus 144. Jangan sampai terbalik. Yang 144 atau minus 144 itu adalah C, bukan B. Jadi perhatikan baik-baik yang mana B dan yang mana C. Karena banyak yang salah menentukan B dan C-nya. Nah, selanjutnya masukkan rumusnya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sama dengan, karena B-nya 0, kita buat di situ minus 0 plus minus akar B-nya masukkan 0 kuadrat dikurang
4 dikali A-nya 1 dikali C-nya minus 144 per 2 dikali 1 sama dengan 0 plus minus akar 0 kuadrat itu adalah 0. Maka kita tulis 0 dikurang, tetap tanda kurangnya. Kalikan 4 dikali 1 dikali minus 144 hasilnya minus 576. Dituliskan minus 576 per 2 sama dengan 0 plus minus akar 0 tandanya minus dikali minus menjadi positif 576 per 2. Maka 0 ditambah 576 itu adalah 576. Yang harus kalian buat, dicari akar 576. Jangan langsung dihilangkan akarnya, tapi ditulis 576. Akar dari 576 adalah 24. Jadi kita dapat hasil akhirnya 0 plus minus 24 per 2. Untuk X yang pertama, kita cari dari penjumlahannya. 0 ditambah 24 per 2 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Yang kedua, dari pengurangannya 0 dikurang 24 per 2 sama dengan minus 24 dibagi 2 sama dengan minus 12. Jadi kita peroleh akar persamaannya X sama dengan 12 atau X sama dengan minus 12. Sekian yang bisa Umi jelaskan. Jadi begini cara menyelesaikan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus. Yang paling penting jangan salah menentukan nilai A, B, juga C-nya. Dan yang kedua, ingat di situ adalah akar. Jadi kalian harus perhatikan, kalian harus cari hasil akarnya. Yang sebelumnya contoh Umi, kenapa langsung di situ? Karena di situ akar 1. Akar 1 sama dengan 1, makanya langsung Umi bikin 1. Kalau akar yang lain, harus kalian hitung berapa hasil akarnya. Jangan hanya hilangkan akar, masukkan angka. Itu yang paling banyak salah. Jadi perhatikan lagi bukunya, pelajari baik-baik, supaya lebih paham lagi mengenai akar persamaan kuadrat. Sekian materi yang bisa Umi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.